kalau turun ke bumi dan menyerupai manusia, biasanya salah satunya seperti sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Dan tidak ada yang tahu bahwa itu Jibril kecuali setelah Jibril itu menghilang dari hadapan semua kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memulai dialog tentang 3 tema besar kehidupan. Dia bertanya tentang apa itu iman, dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang 6. Kemudian dia meneruskan pertanyaannya dengan apa itu Islam. Dia jawab dengan rukun Islam yang 5. Kemudian Jibril bertanya lagi tentang apa itu ihsan. Nabi mengatakan bahwa ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah kita mampu melihat Allah. Seolah-olah. Fa illam takun tarah, kalau kamu tidak mampu dan tidak mungkin mampu melihat Allah di dunia ini, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat kita. Dari 3 pertanyaan ini kemudian muncullah 3 disiplin ilmu. 2 familiar di kita, 1 tidak. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu iman, dan dijawab Nabi dengan rukun iman yang 6 itu, memunculkan ilmu namanya ilmu aqidah, ilmu akidah, tentang keimanan, tentang kepercayaan pada ghaibiyat. Di antaranya percaya kepada malaikat, kepada siksa kubur, asma wa sifat, dan seterusnya. Dan kita sering mendengar dalam petuah-petuah guru kita tema yang berkaitan dengan ilmu iman ini, ilmu tentang iman. Yang kedua, tentang rukun Islam, memunculkan ilmu yang kita kenal dengan istilah ilmu fiqh, ilmu fikih itu, tentang halal, tentang haram, tentang mubah, makruh, sunnah, dan seterusnya. 2 hal ini yang saya katakan tadi familiar di telinga kita. Hari-hari itu yang kita dengar. Kalau belajar tentang Al-Quran, tentang sunnah, konklusi yang kita simpulkan gak jauh-jauh dari 2 tema ini. Tentang bagaimana meningkatkan iman pada Allah. Yang kedua, bagaimana caranya dengan beribadah pada Allah. Ini hukumnya halal, haram, mubah, makruh, atau bagaimana? Kan pertanyaan gitu aja. Selesai ceramah, ada yang nanya nggak? Nanya, apa Ustadz hukumnya? Itu sudah temanya fikih. Yang ketiga yang jarang, tentang ihsan. Padahal ada ilmu yang muncul di situ, namanya ilmu tazkiyatul anfus, mensucikan jiwa supaya kita punya inner beauty, kecantikan dalaman setelah Allah menganugerahkan kita kegantengan, paras, dan rupa kita. Ini bagaimana memperbaiki hati ini. Nabi berkata, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah, segumpal daging. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, semua badan kita menjadi baik. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh, kalau dia rusak, rusak satu badan. Ala wahiyal qalb, ketahuilah benda itu namanya hati. Nah, ini ilmunya namanya ilmu tazkiyatul anfus. Kemudian kreatiflah para ulama kita. Mereka mengasih judul bukan sekedar tazkiyatul anfus, karena isinya tentang pensucian, kesucian diri dan jiwa. Diberi namalah oleh sebagian ulama dengan at-tasawuf, ilmu tasawuf. Saya memukadimahi pertemuan ini dengan tema ini dulu, biar kita landingnya enak gitu, karena saya akan bercerita dalam sehari, 2, 3, dan 4 hari ke depan insya Allah tentang tokoh-tokoh dalam Islam yang menggeluti bidang-bidang yang saya paparkan. Nah, kita mau berbicara tentang yang ketiga ini, at-tasawuf. Belakangan setelah kita begitu familiarnya dengan istilah tasawuf ini, mulailah tahun 60-an, 70-an istilah ini terzolimi. Seolah-olah kalau ada orang bertasawuf, dia melakukan kesesatan. Sufi gitu, sesat ya sudah. 3 atau 4 tahun yang lalu, saya selesai ceramah di sini,
Kemudian saya keluar lewat pintu situ. Tiba-tiba ada orang nanya. Tidak ada bapaknya di sini. Orang tambang. Dia nanya, "Ustadz, saya dengar ada yang mengkafirkan orang-orang sufi. Tasawuf itu. Seolah-olah mereka keluar dari jalur yang betul. Ini betul kah Ustadz?" Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kita mau bahas. Terutama dari kajian biografi dan tokoh yang menjadikan kita supaya lebih objektif dalam menilai hal-hal yang seperti ini, karena ini khazanah Islam. Ini baru balik dari belajar syariah dari sebuah kelompok dan pemikiran, begitu datang ke Indonesia sufi haram, yang ini bid'ah. Masya Allah, pelajari dulu. Jangan kita tidak covering both side, itu tidak adil dalam beragama. Yang disesatkan itu kita lihat dulu betul enggak seperti itu. Dan apalagi orang-orang yang disebutkan ini adalah tokoh-tokoh yang kaliber dunia, dan mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Saya mau berbicara tentang Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Paham gitu? Orang-orang yang berumur itu rata-rata tahu, apalagi dari latar belakang pesantren di Indonesia pasti kenal tokoh ini. Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam. Namanya, gelarnya ini gelar semua. Hujjatul Islam, hujjah Islam. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Berasal dari keluarga yang sangat miskin di Tus, dan merupakan bagian dari salah satu kota di Iran sekarang. Ini sebelum Iran kenal Syiah ya. Dulu banyak sekali ulama dari sana. Al-Imam Asy-Syirazi, At-Tusi, Fakhruddin Ar-Razi. Oh, ini banyak betul ulama dari sana. Tapi itu Islam, tapi itu ulama sebelum era ini Syiah. Ini Sunni semua. Dilahirkan dari keluarga pemintal. Ayahnya itu pemintal bulu domba untuk dijadikan baju musim dingin itu, mantel-mantel itu. Dan itu memang profesi orang-orang ke bawah zaman itu. Kalau sekarang orang pedagang kulit, pedagang wol itu orang kaya, tapi zaman itu ya miskin banget. Dan ayah Al-Ghazali ini seperti kebanyakan kita sebenarnya, tidak punya ilmu agama, tapi mencintai orang-orang agamawan Islamis itu. Para guru dia suka. Ada tipenya gitu. Cuma merebut masjid atau tukang ojek, atau ya, makanya saya bilang kayak kita banget, datang ke masjid, ustadz bukan ya, saya yang ustadz di sini ceramah sedikit, dia usahanya usaha kecil-kecilan, tapi dia cita-citanya satu, kalau dia ngelihat ada ustadz yang ceramah bagus, ada guru yang pakar keilmuan, dia selalu berdoa dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan anakku dua yang kecil di rumah ini, dua dia anaknya jadi ulama besar seperti yang ini. Itu dia. Dan saya kira ada bapak-bapak punya doa yang sama, mudah-mudahan. Dia selalu lihat ini, Masya Allah, Ustadz ini bagus keilmuannya, aku juga mau kayak gitu anakku. Nah, cuma ini bukan orang kaya ya, tidak ada latar belakang pendidikan agama, cuma dia suka dengan orang soleh. Kemudian dia punya anak, dua orang laki-laki, namanya Hamid dan Ahmad. Anak pertamanya Hamid, yang kedua Ahmad. Mendadak beliau meninggal, orang tua ini. Tapi dia sempat punya wasiat bahwa uang saya yang tidak seberapa ini ku berikan kepada, ada seorang di situ ulama juga, ulama tazkiyatul anfus yang cenderung kepada tasawuf, bukan keilmuan ya, tasawuf aja, mensucikan jiwa, mendekatkan diri pada Allah. Guru kampung lah istilah kita, untuk mendidik dua anak saya ini sepeninggal saya. Dan meninggal beliau itu, uang itu diserahkan kepada bapak itu untuk mendidik dua orang yatim ini, anak kecil, kemudian dibesarkan di bawah ampuan ustadz kampung, sampai uang itu pun habis, uang warisan orang tua mereka yang tidak seberapa. Dan dia juga bilang ke anak muda berdua itu, saya sudah, uang ongkos kamu belajar sama saya sudah habis, saya kasih dua pilihan, melanjutkan usaha orang tua kamu, kerja kayak gitu lagi, atau tuntut ilmu di mana saja kamu mampu. Sudah, silakan.
Saya tidak ada apa-apa lagi untuk membackup pendidikan kamu. Dan warisan orang tua kamu juga habis. Bapak-bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, kita berhenti dulu tentang pelajaran di sini. Tentang bagaimana doa orang tua itu sangat bermakna dalam kesuksesan kita. Itu jangan main-main dengan doa ini. Dan ada sebuah pepatah mengatakan, kalau Anda tidak bisa menjadi orang soleh, jadilah pelayan orang soleh. Mudah-mudahan nular kesolehan orang itu. Kalau Anda tidak bisa menjadi orang pinter, mendekatlah sama orang pinter. Insya Allah kepintaran itu akan menular. Jadi suatu hari ada di satu seminar gitu ya, si dosen ini yang setiap hari diantar oleh supirnya punya uzur untuk menyampaikan materi. Padahal dia harus sudah naik forum seminar. Ini kisah nyatain. Kemudian ternyata dosen itu, seingat saya dalam kisah itu dia ke belakang atau apa, padahal dia harus sudah berdiri di podium, masih seminar yang berat-berat itu. Dosen itu bilang, dia telepon mungkin ya dari jauh kepada supirnya, kamu aja yang naik, buka acara dulu. Supir disuruhnya. Supir itu bingung, Pak, tapi kan aku supir aja. Tapi kebetulan dia bawa kopernya dosen itu yang penuh dengan makalah-makalah ilmiah yang mau dipaparkan, ada di tangan itu. Nggak apa-apa, kamu naik aja podium sampai aku selesai dari toilet atau WC ini. Gimana supir ya? Ketakutan dia naik aja ke atas. Rencananya mau sekedar sebentar aja, tapi dia ingat apa yang didiskusikan selama ini, bertahun-tahun dia jadi supir di rumah si profesor ini. Dia terkenang apa yang disampaikan tentang teori politik, tentang teori ekonomi yang berat-berat itu. Dia sampaikanlah begitu. Orang menyangka ini adalah asisten profesor itu. Kok bisa begitu ya? Karena dia berdekatan dengan orang pintar. Nabi juga berkata sallallahu alaihi wasallam, "Falyanzur man yukhalil." Kalau mau lihat karakter seseorang, lihat siapa temannya. Kalau temannya baik, insya Allah baik. Kalau temannya buruk, karakternya jadi ikut buruk. Baik, Al-Ghazali kemudian memilih untuk belajar, demikian juga adiknya. Dia belajar kepada seorang maha guru. Zaman itu namanya Abul Ma'ali Al-Juwaini atau dikenal dengan Al-Imam Al-Haramain. Dan ini di kemudian hari dia dianggap sebagai salah satu pencetus pakar dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Al-Ghazali, kemudian Imam An-Nawawi rahimahumullah ajma'in. Jadi kita yang tinggal di alam Nusantara ini, kita harus tahu tentang mazhab yang populer di kita, Syafi'i rahimahullah. Walaupun sekali lagi kelompok yang sama dengan latar belakang pendidikan yang sama, mereka juga yang menistakan bermazhab. Jadi pertama dinistakan tasawufnya, yang kedua dinistakan ide bermazhab itu. Seolah-olah bermazhab itu dosa besar. Dan di grup kita Al-Bayyinah, saya ditanya kemarin sore menjelang buka puasa sama orang yang kerja di Angkasa Pura rasanya, hanya di airport sini, tentang apa hukumnya bermazhab. Bermazhab itu wajib buat orang-orang awam. Jangan tidak bermazhab. Bermazhablah Anda kalau kita masih menganggap diri kita awam. Karena dengan bermazhab itu bapak-bapak mengikuti fatwa dari imam mazhab yang dia mengajarkan kita pola pikir yang betul dalam mengambil dan menyimpulkan hukum. Sudah jadi itu dipersembahkan ke kita. Kan tidak setiap bapak-bapak mampu untuk membaca Al-Quran kemudian menyimpulkan hukum. Tidak setiap kita membaca hadis langsung paham, oh ternyata hadisnya haram toh. Enggak. Para ulama itulah yang membacakan buat bapak-bapak ribuan hadis, dia yang menyimpulkan hadis ini maknanya begini dan begini. Coba lihat, kita digiring selama ini tentang masalah, lihat ini tidak bermazhab, bahwa Nabi tidak pernah mencontohkan bahwa kalau mau salat, walaupun ini khilafiyah ya, membaca usolli gitu ya, populer kan, itu baru aja loh 80-an kesini itu. Dulunya orang biasa mengucapkan usolli itu. Terasa kan bapak-bapak?
dibid'ahkan habis. Masya Allah, seolah-olah ini perbuatan dolalah, sesat, bid'ah. Padahal empat mazhab menyatakan, dicek aja itu kalau saya bohong ini. Empat mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i mengatakan at-talaffudzu bin niyati mubah. Melafazkan niat sebelum menunaikan ibadah mubah, boleh. Asal jangan jahron, dinyaringkan. Jangan usolli, mengganggu orang. Tapi kita kalau mau pelan-pelan, kenapa? Nawawi dalam sebuah literaturnya dinyatakan, orang kan kalau mau ada yel-yel ya, kalau ya, saya harus, itu maksudnya. Jadi memantapkan itu. Tapi kalau nggak mau juga di dalam hati, jauh lebih baik. Tapi jangan bid'ahkan orang. Ini karena kita nggak baca ini. Itu baca hadisnya, baca Qur'annya. Cukup Al-Quran dan Sunnah, nggak cukup bro. Ada ulama yang berusaha menyimpulkan itu. Ya itu dia mazhab itu. Jadi kalau anda merasa awam dalam Islam, bermazhablah. Kalau enggak kita sesat di tengah jalan. Zindik, baca ayat, oh ini artinya begini. Baca hadis gitu. Apalagi sekarang banyak sekali di internet. Mudah sekali kita merujuk hadis-hadis itu. Tapi enggak semua kita mampu untuk mengkonklusikan dengan kepakaran para ulama itu. Kita bukan ulama, kita masyarakat biasa lah. Termasuk saya juga. Baik. Imam Al-Ghazali itu lahir di akhir penjajahan bangsa Faronjah terhadap tanah-tanah kaum muslimin. Siapa itu Faronjah? Faronjah itu adalah nenek moyangnya dari suku-suku Prancis, Jerman yang sekarang di dunia modern. Orang Arab menyebut moyang mereka dengan orang-orang Faronjah. Kalau disebut di literatur Islam sejarah klasik, begitu dengar kalimat Faronjah, bapak-bapak paham. Maksudnya adalah nenek moyang Prancis dan Jerman. Mereka itu menjajah Syria, menjajah Irak, menjajah Yerusalem, Al-Aqsa itu dulu di tangan orang Kristen itu. Disebut dengan orang-orang Faronjah. Saya dulu masih kecil suka baca buku tentang Robin Hood, tentang apa itu. Cuma dikasih judul para prajurit Faronjah. Apa? Jadi ketika membahas ini, saya teringat dulu masih kecil saya suka baca buku novel tentang Faronjah. Dan satu pantai indah di Pulau Pinang, Malaysia, ada disebut dengan Pantai Feringgi. Maksudnya pantai Faronjah, di mana Portugis pernah landing di sana atau pernah berkuasa di sekitar tanah Malaya. Beliau lahir. Dan beliau lahir di zaman di mana kekacauan terjadi di seluruh dunia Islam. Kita perlu memahami sejarah dan latar belakang ulama itu tinggal dan lahir, supaya kita memahami dialektika pemikirannya. Ada orang memukul rata, seorang ulama itu harus begini dan begini. Itu zaman Anda. Zaman dia menghadapi challenge dan tribulasi yang jauh berbeda seperti kita. Karena itu beliau berpendapat seperti itu. Lahir di zaman akhir, di zaman kelemahan dan begitu lemahnya dinasti Banu Abbasiyah. Kita tahu ya, habis Muawiyah, Banu Umayyah yang muncul adalah dinasti Abbasiyah. Ini paling lemah sudah. Sehingga kekhalifahan saat itu tidak ada kekuasaannya kecuali istananya aja. Bayangkan. Di kampung-kampung di negara Islam yang begitu luas, kacau semua, terjadi perang suku, perang mazhab dan seterusnya. Yang ini perang salib dimulai. Satu lagi yang masalah, muncul satu gerakan namanya gerakan Hasyashin, dipimpin oleh Hasan Sobah. Ada nyambung nggak? Yang suka nonton Ertugrul di TV Turki, ini kan ramai ini, lagi ramai di booming. Jadi ada 3 film yang terkenal di seluruh dunia Islam, ratingnya naik. Saya sarankan bapak-bapak tonton film itu dibanding film-film yang gak jelas itu, suster ngesot apalah, kuntilanak beranak, udah jelas film. Mendingan yang gini, dengan sikap kritis tentunya ya. Namanya film, kadang-kadang ada aurat yang gak jelas ya, tapi kita memahami timeline isi dari sejarah film itu yang penting. Ada 3. Yang pertama, karena ini sejarah Islam semua, Ertugrul, dirilis Ertugrul itu. Yang kedua,
Utsman, anak dari Ertugrul. Baru yang ketiga tentang bangkitnya sebuah kekaisaran Islam yang powerful, namanya Kesultanan Banu Saljuk. Oke, apa hubungannya dengan Abu Hamid Al-Ghazali? Jadi sekitar di usia antara 30-an 40-an. Kita tahu tadi ya, ini Banu Abbas ini di dalam kondisi sangat lemah. Dan ada kesultanan-kesultanan kecil yang menggerogoti kekuasaan kekhalifahan. Ada salah satunya, tapi ini justru bagus untuk Islam. Jadi Kesultanan Bani Seljuk, dia tidak keluar dari kekhalifahan Islam. Itu bagusnya. Jadi bagusnya zaman dulu kalau ada kesultanan-kesultanan di bawah kekhalifahan, walaupun dia lebih kuat dibanding khalifah sendiri, dia tidak pernah memproklamirkan keluar dari kekhalifahan itu. Banu Seljuk, dia menganggap diri sebagai sultan di bawah Banu Abbasiyah yang sangat lemah ini. Walaupun sejatinya di seluruh dunia Islam saat itu yang menjadi pengatur dunia Islam sebenarnya Bani Seljuk, bukan Banu Abbasiyah. Bani Seljuk ini keturunan Turki, nenek moyang Turki sekarang. Nah, Bani Seljuk dia membawa syiar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang baik-baik, soleh-soleh, mujahid semua. Salah satu dari perdana menteri yang baru dilantik namanya Nizamul Mulk, melihat bahwa di era dia ketika dia memimpin secara politis perdana menteri, dia melihat bahwa tersebar satu aliran Syiah namanya Syiah Batiniyah. Ini bagian dari Syiah. Saking jeleknya Syiah ini sampai orang Syiah sendiri nggak mau ngaku dia Syiah. Padahal itu berasal dari Syiah. Syiah Batiniyah. Namanya, pimpinannya namanya Hasan Sabbah. Nonton film tadi pasti ingat itu nama itu. Ada itu Hasan Sabbah. Dia pendirinya sekte itu. Dan dalam sekte ini juga ada sekte namanya Hasyashin, yang kerjanya melakukan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik Syiah. Nah, lawan politik dibunuhinya. Bahkan akhirnya Nizamul Mulk syahid di tangan Hasyashin. Dari kalimat Hasyashin ini, orang bule kemudian menggunakannya sebagai salah satu vocabulary bahasa Inggris mereka untuk para pembunuh bayaran. Apa? Assassin. To assassinate, lakukan pembunuhan gelap, bayangan tengah malam kayak ninja, itu udah assassin. Diambil dari sekte ini. Bayangkan jeleknya sejarahnya. Dan mereka kerap melakukan pembunuhan dari orang-orang Seljuk, pembesar Seljuk, Banu Abbasiyah itu yang melakukan. Nah, tapi kita nggak cerita tentang ini. Jadi Nizamul Mulk ini melihat begitu kuatnya cengkeraman Syiah ini di seluruh daulah Islam. Dan dia perhatikan cara bagaimana Syiah itu masuk. Dia menguasai masjidnya ya kayak kurang lebih kita lah zaman sekarang. Dia menguasai takmir masjid dimasukkan mulai ketua sampai ininya orang-orang dia. Syiah mendirikan sekolah banyak di Baghdad. Kemudian di Syria semuanya. Terus ada kaderisasi dengan beasiswa yang luar biasa besar. Ya kita orang awam, ya zaman sekarang juga orang awam gitu ya. Orang awam itu ngikuti cara beragama siapa? Ustadznya. Kalau ustadznya balik dari Madinah, ya gaya Islamnya gaya-gaya alumni Madinah. Nah, ini yang sekarang populer. Kalau ustadznya balik dari Al-Azhar Mesir, ya bergaya kayak Mesir. Kita orang awam, Mbak. Kita pokoknya ini ustadz, nggak mungkin dia bohong gitu kan. Ya sudah kita ngikutin gayanya bergamis-gamis, apa. Tuh kita nggak kenal dulu begini. Sarungan aja kita, baju batik ke atas, pakai belangkon. Karena ulama zaman silam begitu dia pakaian. Nah, jadi masyarakat di daulah Islamiyah saat itu bergaya keislamannya gaya-gaya batiniyah semua. Nizamul Mulk ini berpikir bagaimana caranya, tapi secara politis masih kuat sunnah. Dia berpikir bagaimana caranya untuk memerangi orang-orang kayak gini. Jumlahnya banyak, kita tidak kuat. Dia bilang apa? Kita harus melawan mereka min jinsil amal, dengan cara yang sama yang mereka lakukan. Dia bikin juga masjid-masjid, tapi ustadz-ustadz dari kalangan, karena dia Syafi'i ya, dari mazhab Syafi'i itu aja yang masuk, semua masuk. Yang lain nggak bisa. Kurang lebih kita ya. Kalau mau bohong nggak Pak, saya tahu taktik-taktik kita. Kalau menguasai satu masjid, gimana caranya? Orang-orang kita masukin semua, masuk. Kamu jadi ketua masjid, nggak bisa yang lain pemikiran kan Pak? Nah, itu kelakuan sama. Masjidan, oh itu masjid aliran, gitu dia. Nah, ini terjadi zaman itu.
belajar dari pendahulu rupanya kita ini. Dia masukinnya orang-orang ini sama, tapi ini baik, ini Sunni. Jadi masjid dia kuasai. Kemudian yang kedua, dia bangun satu kampus yang sangat terkenal di seluruh dunia Islam. Dan Al-Azhar belum ada seingat saya. Itu kampus terbaik dan seluruh dunia Islam kalau mau belajar Islam satu-satunya ke situ. Namanya kampus An-Nizamiyah. Diambil dari nama Perdana Menteri yang bangun itu. Nizam Al-Mulk. Dikasih nama Nizam An-Nizamiyah. Kampus terkenal. Dan orang-orang saat itu, kalau yang ceramah, kalau yang membangun masjid, kalau yang menulis buku, nggak berasal dari kampus ini, nggak dianggap sebagai ulama. Banyak sekali alumni kampus ini. Setelah kampus didirikan, dia ingin mencari itu beasiswa. Masya Allah. Dan ada sebuah riwayat mengatakan dari buku Sarahen Archery. Saya cari buku ini terjemahan bahasa Indonesia belum ketemu. Sarahen Archery itu artinya para pemanah Muslim. Apa tradisinya dalam kampus-kampus seperti ini? Kan kampus itu beasiswa tuh. Selain orang-orangnya harus hafiz Quran, harus mengkaji hadis Nabi SAW, supaya beasiswa tak cair dan turun, setiap bulan harus menyetor tembakan panahan 100 kali. Maksud saya ada absensi bahwa dia per hari menembakkan 100 mata panah. Begini. Kenapa? Bagaimana mungkin Anda berjihad hanya dengan pena, hanya dengan mengasih petua begini, tapi Anda tidak pandai memanah? Itu hebat itu. Disebut itu. Jadi beasiswa akan turun kalau Anda sudah menyetorkan panahan per hari 100 kali tembak. Berat tak otot ini? Kalau orang cuma lihat aja, tapi kalau tiap hari, yang pengalaman panahan tahulah, nembak 30 aja sudah kebas. Ini 100 kali itu, dan kalikan 30 baru cair, ada absensinya. Baik, Nizamul Mulk kemudian mencari para guru. Dia ketemu orang-orang hebat di zaman itu. Di antaranya Al-Ghazali rahimahullah menemani maha guru dia, yaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Nah, ini sekolah kemudian melahirkan banyak ulama yang terkenal di dalam zaman klasik, dan kita baca buku-buku mereka sampai saat ini. Al-Ghazali rahimahullah saat itu berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Dia mengajar di sekolah Nizamiyah atau di kampus Nizamiyah ini selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu dia berpikir tentang pemikiran-pemikiran yang beredar di kalangan masyarakat Muslim, tepatnya di Baghdad. Baghdad zaman itu adalah sentral kebudayaan Islam. Jadi tempat-tempat yang sekarang ini merupakan pusat konflik dunia, itu adalah pusat peradaban Islam zaman silam. Tapi kalau kita sekarang bicara tentang Baghdad, beda dengan orang 1000 tahun yang lalu bicara tentang Baghdad. Dulu Baghdad itu seperti kota New Yorknya zaman sekarang. Indah, Masya Allah. Hasil buminya baik-baik, ulamanya banyak sekali, kemudian bangunan-bangunannya luar biasa. Itu pusatnya Khalifah Islam kan, di situ dia. Ibu kota seluruh dunia di situ sudah. Orang mengistilahkan Ummul Qura. Pusat seluruh kota-kota dunia adalah Baghdad. Tapi bandingkan sekarang, setelah invasi Amerika, hancur lembur. Orang kalau bicara tentang Baghdad yang terbayang apa? Puing-puing kehancuran, darah di mana-mana, pembunuhan di sana sini, itulah Baghdad. Tapi ini Baghdad zaman silam. Dia melihat bahwa di Baghdad sebagai sentra ilmu dan sentra kebudayaan Islam ada 4 pemikiran yang beredar. Yang pertama itu tadi Batiniyah, Syiah, dan itu populer di masyarakat, dan itu harus diselesaikan, diperangi. Yang kedua Kalamiyah, filsafat, jadi debat kalam gitu, gaya-gaya Aristoteles, Plato, pemikiran begitulah. Kemudian yang ketiga pemikiran mazhab tentang fikih gitu, debat fikih tentang banyak sekali mazhab, ada Hanafi, Hambali. Dan yang terakhir tentang tasawuf, jadi orang-orang sufi yang mengajarkan tentang bagaimana cara mensucikan jiwa. 4 pemikiran ini dia kaji semuanya, sampai kemudian dia lebih tertarik untuk mengikuti keilmuan yang terakhir, tasawuf itu.
Dia izin kemudian kepada Abul Ma'ali Al-Juwaini, gurunya itu, untuk keluar dari nizamiyah dan lebih mendalami alam tazkiyatul anfus atau tasawuf, itu pensucian dia. Dia tinggalkan. Kemudian dia mengembara di dunia Islam. Dia pergi ke Damaskus, Syria. Dia uzlah dan mojok selama 2 tahun di masjid Banu Umayyah ini. Jadi itikaf, kan itikaf ada yang itikaf wajib, ada yang itikaf mubah, ada yang itikaf sunnah ya. Itikaf sunnah itu yang 10 terakhir itu. Kalau itikaf mubah ya masuk ke masjid terus duduk-duduk niatkan itikaf, itu mubah. Ada itikaf yang wajib, yaitu itikaf untuk membayar nazar. Saya bernazar kalau saya sembuh dari sini saya akan itikaf di Masjid Nabawi, di Masjid Rahmah. Itu wajib dilakukan sebagaimana wajibnya nazar Umar ketika dia bernazar untuk beritikaf di Masjidil Haram. Nah, jadi itikaf yang mubah. Dia beritikaf di masjid itu selama 2 tahun. Enggak ngapa-ngapain, ngajar enggak. Dia cuma mengkaji Al-Qur'an, baca hadis, kemudian bagaimana berpikir tentang hakikat hidup ini. Tentang mensucikan jiwa. Namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan untuk menjadi manusia yang bersih hatinya. Pantang marah, murah senyum. Kalau muncul gibah sedikit cepat dipindahkan. Kalau mata memandang sedikit yang haram, ini latihan lah. Nah, ini kita jarang dikaji. Karena itu tadi dijelek-jelekan dari awal, takut juga kita. Jangan tasawuf nanti kamu sesat. Kalau ada orang bertasawuf sesat, itu oknum. Memang ada, dan ini yang bikin jelek nama tasawuf tazkiyatun nafus ini, anfus ini. Mengingat apa? Kadang-kadang orang tasawuf itu tampilannya kok nggak jelas gitu ya, awut-awutan. Kadang-kadang orang bertasawuf itu juga ada namanya ilmu ma'rifah. Dia nggak sholat, ada gitu. Saya pernah ketemu ibu-ibu, puasa enggak, sholat enggak, tapi nutup aurat. Setiap tahun umroh, ikut alirannya di Samarinda rasanya pusatnya. Saya tanya dengan orang tua saya, itu kata aliran apa itu? Aliran ma'rifah katanya, tasawuf ma'rifah. Apa itu dia? Jadi amalan-amalan kita ini yang kita lakukan, ibadah-ibadah, sholat puasa, itu amalan orang awam. Orang awam aja yang melakukan itu. Tapi buat orang yang sudah sampai pada makom tertentu mengenal Allah, sampai kepada ma'rifatullah, nggak perlu sholat, iling aja. Nah, itu dia oknumnya. Tasawuf yang baik itu yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Ghazali ini, dia keluar dari lingkungan akademis di Nizamiyah dan mengembara di masjid-masjid, di kota-kota Islam. Kemudian itikaf dari masjid ke masjid, bahkan ketemu orang juga enggak. Di satu hari diceritakan dia di Masjidil Aqsa, itikaf di sana. Dia mengunci dirinya di dalam dan tidak ketemu orang lain. Di akhir dari masa pengembaraannya ini untuk mempernyucikan jiwa, dia melakukan haji habis dari Mekah, kemudian ziarah di kubur Nabi SAW, kemudian balik lagi ke kampung halamannya di Tus. Berapa lama dia melakukan ini? 11 tahun lamanya. Ada pelajaran yang kedua yang penting kita jadikan salah satu konklusi juga pada pertemuan ini. Ini masalah tazkiyatul anfus, Pak. Pensucian jiwa. Jiwa ini dia haus, seperti hausnya akal terhadap ilmu pengetahuan, seperti perlunya badan terhadap olahraga dan obat-obatan. Jiwa ini haus dan lapar, sama seperti itu. Tubuh manusia ini tidak melulu dikasih asupan makanan. Kalau ininya gersang, maka sholat kita terasa kering. Itu kan yang terasa. Puasa kita tuh kayaknya ya begini-begini aja tiap tahun. Qiyamul Lail juga begitu aja. Sedekah kita begitu. Apa masalahnya? Ini nih perlu diperbaiki di sini. Dari situ kemudian setelah 11 tahun, Al-Ghazali menelurkan sebuah buku. Nama bukunya Ihya Ulumuddin. Habis pengalaman 11 tahun itu dia tulis Ihya Ulumuddin. Orang-orang tua yang hadir di sini mudah-mudahan kenal buku ini. Karena 80-an ke bawah buku ini jadi primadona di Indonesia. Nah, sekali lagi Ihya Ulumuddin kemudian menghadapi ancaman juga. Orang-orang membaca Ihya Ulumuddin,
Dia anggap sebagai orang-orang sesat, orang-orang yang akan melahirkan generasi yang tasawuf iling itu, yang jauh dari sinar Al-Quran, jauh dari sunnah Nabi SAW. Bahkan ada seorang tokoh di Republik ini, ketika dia masih belajar di satu kampus di Timur Tengah, dia lihat dosennya itu mencaci maki Ihya Ulumuddin dan Al-Ghazali rahimahullah. Dia bilang, Ghazali itu, mana Al-Ghazali? Siapa itu Al-Ghazali? Kemudian juga di YouTube bapak-bapak bisa lihat setelah ini, coba buka Ihya Ulumuddin aja, banyak betul caci makian terhadap kitab itu. Saya sampai, Allah, ini yang dicaci ini Al-Ghazali loh penulisnya. Kenapa dicaci? Karena sebuah tuduhan yang dilontarkan terhadap buku itu berisi hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu. Hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu. Dan para tokoh yang mencaci ini itu tidak salah. Dan mereka memulai cacian itu dari sebuah bukti ilmiah, kata mereka. Tulisan dari Tajuddin As-Subki Asy-Syafi'i. Juga dari kalangan pengikut atau kalangan Ghazali juga. Yang bercerita bahwa 900 hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin hadisnya palsu atau dhaif. Tajuddin As-Subki. Dan biasanya dia mengasih judul hadis dhaif atau palsu itu la aslalahu, buat orang yang belajar hadis paham. Hadis la aslalahu itu termasuk hadis maudhu', hadis palsu. Dan itu bertebaran dalam Ihya Ulumuddin. Kata Tajuddin As-Subki. Ini ahli hadis. Al-Hafidz Al-Iraqi kemudian menguatkan apa yang disampaikan oleh Tajuddin As-Subki, ahli hadis juga. Sebagai gambaran begini saya gambarkan. Isi hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada sekitar hadis-hadisnya ya 5.080-an atau 5.060-an hadis dalam kitab itu. Tapi kadang-kadang seorang penulis buku dia mengulang-ulang hadis yang sama di bab 1, di bab 2 gitu. Jadi ada pengulangan. Tapi kalau dikumpulkan pengulangan dengan tidak, jumlahnya sekitar 5.060-an hadis. Tanpa pengulangan sekitar 3.000-an. Oke ya, maksud pengulangan ini mudah-mudahan paham. Tanpa pengulangan 3.000-an. Dan yang dinyatakan bermasalah 900-an. Berarti berapa persen itu? Enggak, ya menyusut kan udah. Nah, ya tahu kita masalahnya di mana. 900-an. Siapa yang mengatakan yang kedua? Al-Iraqi. Tapi kemudian hari para ulama seperti Al-Hafidz Az-Zabidi, beliau mengatakan apa-apa yang tidak ditemukan oleh As-Subki sebagai hadis yang betul, sebagai hadis gitu ya, sebelum kita bicara tentang mutunya. Kalau enggak ditemukan ya berarti dhaif gitu atau palsu ya. Setelah Al-Hafidz Al-Iraqi menyatakan bahwa hadis ini tidak ada asal usulnya, ternyata Az-Zabidi seorang ulama hadis terakhir dalam lingkaran itu menyatakan semua yang disampaikan itu ada asal usulnya. Mungkin saja Bapak tidak menemukan dalam kitab. Kan orang tidak semuanya menguasai segalanya kitab hadis. Tapi ini menguasai, dia temukan ada. Dia ceritakan ini berasal dari kitab ini berasal dari ulama dan seterusnya. Berapa sisanya? 200. Yang belum la aslalahu. Kemudian setelah dicari di pencarian Google, terutama di Google itu ada namanya Syama'il. Maktabah Syamilah maksud saya. Dicari, sisa berapa Pak yang hadis bermasalah itu? Sekitar 10 atau 9. Tapi uniknya hadirin rahimakumullah, ini gara-gara orang memang dari awal sudah antipati dengan Al-Ghazali. Yang disebarkan itu yang mana? Yang 9 data terakhir, atau yang tulisan As-Subki yang dulu itu? Demi Allah As-Subki Pak, itu beredar di Saudi. Padahal ini kan sudah dianu. Misalnya ada satu karya yang cacat gitu ya, kemudian diperbaiki. Yang kita ceritakan apa yang setelah diperbaiki ini nih, model yang terbaik ini sudah, yang lama-lama itu udah. Tapi orang berbicara produk dari itu yang ini yang lama, padahal enggak. Itu kalau bicara produk kemanusiaan seperti biasa, HP dan seterusnya. Kita mau bercerita tentang yang up to date, pembuktian tentang masalah itu. Ternyata itu yang terjadi pada kitab Ihya Ulumuddin. Tapi saya perhatikan memang dasarnya sudah
nggak suka ya, mau gimana lagi gitu ya. Kalau sudah bicara Al-Ghazali tentang tasawuf yang nggak jelas, kalau bicara tentang Ihya Ulumuddin adalah kepalsuan demi kepalsuan yang menggiring orang kepada kesesatan dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di penghujung hayatnya, usianya pendek, 55 tahun meninggal. Tapi Masya Allah, betapa sering kita temukan orang dikasih Allah usia pendek tapi keberkahan dalam hidupnya. Ada orang dikasih usia panjang, tidak ada kreativitas untuk kemanusiaan, tidak untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Al-Ghazali rahimahullah menjelang wafatnya, beliau berpesan ketika murid-muridnya berkumpul dan berpesan, nasihati kami ya Imam, kata Al-Ghazali rahimahullah, alaika bil ikhlasi wa taqwallah. Enggak ada yang lain ya. Ikhlas kata dia, dan takwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang jadi landasan kita dalam hidup, dalam kita berusaha, hadirin rahimakumullah, masalah apapun yang kita hadapi terasa mudah. Ya, ikhlas saja. Dan kayaknya ikhlas itu yang menyebabkan urusan-urusan kita itu menjadi beres. Nggak ada sakit hatinya kita. Saya ikhlas kok, gitu. Kenapa kita kadang-kadang ngedumel, sakit hati dan kepikiran terus? Ikhlas kita kurang. Coba lakukan dengan ikhlas, nggak kepikir apapun. Bahkan seorang ulama Saudi, seingat saya namanya Al-Qarni, dia bilang apa? Dalam sebuah majelis ilmu di Turki, dia bilang tuh ikhlas itu hatta penjahat pun yang melakukan. Kalau dia betul-betul ikhlas terjadi itu. Yang penting ikhlas gitu ya. Ya kita tentunya bukan ikhlas yang begitu kita inginkan. Ikhlas itu kan tanpa pamrih gitu. Jadi orang baik, saya lakukan ikhlas. Kalau orang itu nggak nerima ya sudah, saya nggak ada pamrihnya sama dia. Itu pesan dia menjelang akhir hayatnya. Alaikum bil ikhlasi wa taqwallah. Kalian ikhlas dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau meninggal dunia pada hari Senin. Baik, pertanyaan, bolehkah mencampur pendapat mazhab dalam satu ibadah atau ikut saja mutlak satu? Buat pemula, buat orang awam, ikuti satu aja. Khawatir kita kalau pindah sana pindah sini, kita nanti nyarinya yang mudah-mudah. Misalnya, contoh ya, saya Syafi'i. Dan Syafi'i itu biasanya kalau mengeluarkan zakat fitrah, bentuknya apa? Makanan pokok di satu tempat. Ya pakai beras aja Pak, biasa. Gitu ya. Dan kita terbiasa gitu dari dulu kan. Kalau sudah bulan Ramadan menjelang akhir, biasanya yang terbayang di benak kita apa? Ada kai-kai, ada apek-apek nongkrong di depan masjid, depannya ada beras. Itu ya. Ini alam benak masih kecil saya. Nah, gitu. Itu terus kita. Tapi kalau kita merasa bahwa ada benarnya, setelah kita menggali, bertanya, dan kan manusia kan bukan statis juga. Ada yang dulunya awam, dia dalam perjalanan hidupnya dia belajar juga gitu. Ternyata ada benarnya bahwa mazhab Abu Hanifah yang menyatakan bahwa mengeluarkan qimah, harga dari zakat fitrah itu berupa uang juga dibolehkan. Silahkan Bapak-bapak. Nah gitu nih. Seperti misalnya di Indonesia ini, Syafi'i itu menyatakan bahwa kunut dalam subuh itu adalah kemestian. Tapi lihat kalangan Muhammadiyah, dia berijtihad. Dan silakan, itu banyak ulama kan sekali lagi. Pada akhirnya keluar dari pakem ini dan mereka terbiasa untuk tidak kunut. Aman kita di Indonesia, kunut atau tidak lanjutkan. Tapi buat orang awam tuh kita ini Bapak, kita ini awam rata-rata. Sebaiknya menggunakan pendekatan mazhab. Nanti kalau sudah ada keilmuan, kemahiran, perlahan tapi pasti kita bisa keluar dari ide itu aja, bukan semua, ke apapun yang dikatakan oleh tetangga sebelah dalam mazhab yang lain. Baik, yang kedua, apakah ilmu kalam boleh dipelajari dalam artian tidak bertentangan dengan Islam? Ilmu kalam itu ada yang baik, ada yang tidak. Ilmu kalam maksudnya yang baik adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, tapi harus ada gurunya. Dan jangan kita belajar ilmu-ilmu seperti ini dengan sendirinya. Nanti kita jadi orang zindik. Masalah kita sekarang, kita menjadikan syekh kita Syekh Al-Googley Al-Amriki. Oh, Syekh Google Amerika. Itu dia belajar setiap hari, kacau nanti kita. Padahal itu wajib ada gurunya. Dan rata-rata para ulama silam, sekarang ada para ulama modern yang mengkafirkan, menistakan, menjelekkan ilmu kalam.
Sebenarnya masalah itu loh. Kenapa? Karena hampir mulai dari abad setelah Nabi, jadi sekitar abad ke 300 Masehi. 300 Masehi sampai dengan sebelum abadnya Ibnu Taimiyah, semua ulama, sebutkan aja satu-satu, adalah pakar ilmu kalam. Ya, rata-rata itu. Bahkan para pejuang dan para ulama yang kita kenal namanya, sebut saja satu pun, asal di era itu semuanya ahli kalam dan ahli tasawuf semua. Coba sebut satu aja, siapa namanya? Salahuddin Ayyubi, tasawuf kalam. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, ahli kalam tasawuf. Izz ibn Abdus Salam, ahli kalam tasawuf. Mujahid besar Izzuddin Al-Qassam, pendiri Hamas Palestina, itu ilmu kalam tasawuf. Umar Al-Mukhtar, mana itu? Libya yang melawan Mussolini itu, digantung sampai syahid, ahli kalam tasawuf. Siapa lagi? Jadi kalau kita bicara fakta sejarah, ini kayaknya orang-orang gak belajar sejarah, saya bilang. Mudah betul menyalahkan ini, padahal ulama semua sampai zaman itu semuanya ahli kalam dan ahli tasawuf seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau mau belajar, belajar pada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, nggak usah. Kita cari yang lain aja. Banyak kerjaan dalam hidup ini. Baik, ini dulu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf mengambil waktu bapak-bapak. Saya ingin sampai selesai gitu ya, biar nggak putus infonya. Kalau putus nanti masalah kita dalam memahami ketokohan satu orang tokoh dalam Islam. Kita akan lanjutkan besok dengan tokoh yang lain. Mudah-mudahan kita bisa berkuduah dengan orang-orang soleh. Jadilah kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, berkawanlah dengan pemikiran dan hidupnya orang soleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.